Pengakuan sang provokator Budi Djarot, sebut HRS manusia sampah. Dedengkot Gerakan Jaga Indonesia atau GJI, Budi Djarot mengaku pernah menyebut Imam Besar HRS sebagai manusia sampah dalam aksi peringatan peristiwa 27 Juli atau Kuda Tuli di depan Kompleks MPR DPR Jakarta, Senin 27 Juli lalu. Sebelumnya, sempat viral di media sosial video aksi pembakaran poster bergambar HRS oleh massa. Turut terlihat sosok Budi memberi orasi yang menyebut HRS sebagai sampah. Budi lantas menjelaskan alasannya menyebut Rizik sebagai manusia sampah. Pertama, Rizik diklaimnya ingin menjatuhkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Kedua, Budi menyebut Rizik memiliki keinginan membubarkan sebuah partai politik terbesar di Indonesia saat ini. Meski demikian, Budi tak menjelaskan partai apa yang ia maksud. Padahal itu partainya legal secara hukum, kata Budi. Ia juga menyebut Rizik kerap kali menghina simbol negara dan tokoh bangsa yang terhormat di Indonesia. Mulai dari menghina Pancasila, Presiden pertama RI, Soekarno, hingga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian dia juga memelintir Pancasila, segala macam direndahkan, dan menurut saya manusia itu sampah, kata Budi. Selain itu, Budi menegaskan tak pernah berpikir untuk membenci dan merusak apapun. Dalih Budi pembakaran poster Rizik dalam aksi peringatan Kuda Tuli di Komplek MPR DPR 27 Juli lalu sekedar pelampiasan amarah masa aksi. Karena kami lihat beberapa waktu lalu ada bendera merah putih dirobek dan dijatuhkan dari jembatan. Pembakaran bendera partai, segala macam yang mereka nilai itu menginjak-injak demokrasi Indonesia, kata Budi. Sementara itu sejumlah ormas Islam antara lain Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 hingga GNPF Ulama akan menempuh jalur hukum terhadap aksi pembakaran poster HRS tersebut. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya akan mengedepankan proses hukum dalam menyikapi aksi yang diduga dipimpin pentolan Gerakan Jaga Indonesia atau GJI, Budi Djarot. Mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IBHRS di depan gedung DPR MPR RI. PA 212 dan kawan-kawan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian, kata dia lewat keterangan tertulis Rabu 29 Juli. Front Pembela Islam melaporkan dugaan penghinaan kepada Imam Besar HRS ke Polda Metro Jaya, Kamis 30 Juli 2020. Kuasa hukum Aziz Yanuar mengatakan, mereka melaporkan anggota Gerakan Jaga Indonesia atau GJI, Budi Djarot. Barang bukti yang kami bawa, link YouTube, berita, dan beberapa keterangan mereka yang sudah kami print. Transkrip dari suara mereka, ujar Aziz di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 30 Juli 2020. Aziz mengatakan Budi dilaporkan karena dugaan penghinaan terhadap HRS saat demonstrasi aksi Kuda Tuli di depan gedung DPR RI pada Senin 27 Juli 2020. Dalam aksi tersebut, Budi diduga melontarkan umpatan dan provokasi. Dia kami laporkan atas dugaan melanggar pasal 14, pasal 160, dan 156 KUHP. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 28. Kemudian ada pasal 4 dan pasal 16 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang diskriminasi ras, kata Aziz. Video orasi Budi yang diduga menghina HRS itu tersebar ke media sosial YouTube. Dalam orasinya di depan massa yang meletakkan poster di aspal, Budi mengatakan bahwa sosok dalam poster tersebut adalah sampah karena tidak menerima kemenangan Jokowi. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi, jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, ujar Budi. Selain itu, Budi yang memakai kacamata dan baret hitam juga mengajak massa untuk menolak kepulangan Rizik ke Indonesia. Usai orasi, massa kemudian membakar poster tersebut.
Ajis mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan pembakaran poster itu. Mereka hanya melaporkan dugaan penghinaan melalui ujaran saja. Sekum FPI Munarman menyebut telah mengetahui masa demonstrasi yang merusak dan mencoba membakar poster Habib Rizik Syihab. Aksi tersebut terjadi pada 27 Juli 2020 di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto. Ya, mereka memang agen-agen provokator sampah masyarakat. Mereka tikus-tikus yang cari makan dari menyerang Islam, ajaran Islam dan tokoh ulama, ujar Munarman saat dihubungi Rabu 29 Juli 2020. Kami sudah tahu siapa mereka, di mana rumah mereka, di mana tempat sembunyi mereka, dan siapa yang melindungi mereka, ujarnya. Dia menyebut massa yang merusak poster Habib Rizik sebagai hama tikus. Tikus sebagai hama memang harus dimusnahkan, kata Munarman. Merasa terbuang, relawan Jokowi mania marah. Tak terima pendukung capres lain masuk BUMN. Presiden Jokowi didesak oleh kelompok relawan Jokowi mania atau Jokman untuk mengevaluasi pejabat yang diduga terlibat dalam praktik percaloan dalam rekrutmen komisaris dan direksi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ketua Joman Immanuel Ebenezer mengatakan ada pejabat yang menjadi broker dalam praktik rekrutmen petinggi perusahaan plat merah. Iya, pejabat ini jelas-jelas memperdagangkan atau memperjualbeli posisi direksi dan komisaris di BUMN. Katanya seperti dikutip dari Ermol, Kamis 30 Juli 2020. Selain itu, Dini juga mengatakan bahwa pejabat tersebut juga mengizinkan para lawan Jokowi saat Pilpres masuk ke BUMN. Menurutnya, Presiden harus segera mengevaluasi pejabat tersebut, karena relawan sudah kecewa. Kok bisa para pendukung capres lain melenggang mudah masuk BUMN dengan alasan kompetensi, sementara pendukung Joman terbuang begitu saja, tutupnya. Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, organ relawan Capres-Cawapres Jokowi Amin 01, mengkritisi seleksi penjaringan direksi dan komisaris di BUMN. Noel, sapaan akrabnya, menduga ada praktek mafia dalam pemilihan komisaris BUMN. Ada beberapa petinggi yang juga pembantu presiden menjadi makelar dalam penjaringan ini. Makanya banyak kadron pro khilafah yang bisa duduk di sana. Sementara relawan Jokowi yang nyata-nyata telah berjuang full, malah jadi gelandangan di luar, dan bahkan ditendang setelah usai Pilpres, ujar Immanuel Ebenezer yang juga aktivis mahasiswa 98 ini melalui rilisnya, Minggu 26 Juli 2020 di Jakarta. Ia meminta Presiden Jokowi turun tangan mengatasi persoalan ini. Katanya jangan sampai ada kelompok lain yang mengambil keuntungan. Mereka ini pemodal dari kelompok-kelompok anti-Jokowi. Sekarang malah kok diberi panggung. Relawan Jokowi yang kerja keras cuma jadi penonton, tandas Noel. Noel merasa khawatir kalau kelompok-kelompok gerakan anti-Jokowi akan membesar dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Sementara kelompok pendukung Jokowi yang kecewa akan memilih menjadi penonton. Kalau dibiarkan, barisan kecewa akan bertambah. Kita ini loyalis Jokowi, tapi kok dibiarkan jadi pengemis yang anti malah seperti tamu istimewa. Pungkas mantan aktivis mahasiswa 98 ini di forum kota dan front kota ini.